Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifan Rojani dari Prodi Teknik Elektro. Di sini saya akan mempresentasikan hasil review jurnal saya yang berjudul Etika dan Akhlak dalam Bisnis Islam, untuk memenuhi tugas AIK dengan dosen pengampu Pak Apep. Oke, selanjutnya pengertian etika bisnis. Etika secara etimologi berasal dari bahasa Yunani yang berarti etos dalam bentuk tunggal mempunyai banyak arti, yaitu tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, dan habitat. Etika juga diartikan kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir serta karakter dan kesusilaan. Etika adalah ilmu tentang adat, kebiasaan, ataupun apa yang biasa dilakukan. Etika suatu cabang filsafat yang berkaitan dengan kebaikan, rightness, maupun moralitas perilaku manusia. Etika merupakan aturan yang timbul dari perilaku yang baik dalam bermasyarakat, sehingga aturan-aturan tersebut tidak boleh dilanggar. Selanjutnya, penerapan etika bisnis Islam juga berdampak pada aspek manajemen dan sumber daya manusia dalam bentuk tingginya tingkat kejujuran para sumber daya manusia. Dalam hal ini, kegiatan operasional perusahaan, selain itu milik perusahaan juga menanamkan nilai kejujuran dan tanggung jawab, baik yang berhubungan dengan urusan dunia maupun dengan urusan akhirat. Nilai-nilai etika bisnis Islam seharusnya tercermin dalam segala aspek kegiatan bisnis, sesuai dengan nilai moralitas dan spiritualitas, sehingga akan meningkatkan pandangan hidup Islami. Selanjutnya, ketika ada pertimbangan yang berbeda di antara manajemen stakeholder dengan dari segi etika bisnis adalah standar-standar nilai yang menjadi acuan bagi para pelaku bisnis, mulai dari pemilik usaha, manajer, karyawan. Dapat dilihat dari gambar tersebut. Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa laba yang diperbolehkan harus sesuai dengan hukum nasional maupun syariah yang berlaku. Bekerja merupakan salah satu sebab pokok yang memungkinkan manusia mencari nafkah. Allah melapangkan bumi dan isi-isinya dengan berbagai fasilitas yang dapat dimanfaatkan oleh manusia untuk mencari rezeki. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-A'raf ayat 10. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ja'alna lakum fiha ma'isha qalilan ma tashkurun. Yang berbunyi, sungguh kami benar-benar telah menempatkan kamu sekalian di bumi dan kami sediakan di sana bumi penghidupan untukmu. Akan tetapi sedikit sekali kamu bersyukur. Seorang ulama lainnya, Imam Al-Ghazali, menandaskan bahwa akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa, yang merupakan sumber dari datangnya perbuatan-perbuatan yang dengan mudah dilakukan tanpa adanya satu pertimbangan dan pemikiran. Jika akhlak tertanam dalam jiwa seseorang, maka dari jiwa tersebut akan timbul suatu perbuatan baik dan terpuji. Digerakkan oleh akal dan syariah, akhlak yang dimaknai dengan etika sebenarnya lebih dominan sesuai dengan definisi moral. Moral yaitu dari bahasa Latin, yaitu mos jamak mores, yang berarti kebiasaan dan adat. Kata mos dalam bahasa Latin sesuai dengan kata ethos dalam bahasa Yunani. Dan dalam bahasa Indonesia, moral adalah aturan tentang kesusilaan. Imam Al-Ghazali menjelaskan bahwa akhlak adalah keadaan jiwa yang terpancar melalui perilaku yang spontan dan tanpa pikir. Misalnya ekspresi yang mendarah daging dalam kehidupan manusia, seperti kaget dan lain sebagainya. Ketika akhlak masuk ke dalam ranah teori, maka akan bertemu dengan ilmu tentang tasawuf, ilmu suluk, dan lain sebagainya. Moralitas sebagai konsep paling pokok dalam etika umum telah melahirkan beberapa konsep-konsep lainnya. Di antaranya adalah ide-ide tentang benar ataupun salah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangan ataupun kesalahan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.